Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keprilakuan kelas 8B akuntansi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 6 yaitu heuristik. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Netia Ayu Dewayanti, 2 Dwika Prastiwi, 3 Fitri Nurhariyati, 4 Rizka Oktaviana, dan 5 Elisa Putri Setianingrum. Baik, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Saya Elisa Putri Setianingrum, NIM 1903101081. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian heuristik. Heuristik adalah petunjuk praktis untuk mempermudah pengolahan informasi dalam pengambilan keputusan. Heuristik mempercepat individu dalam mengambil keputusan. Adanya heuristik menyebabkan pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih efisien. Heuristik merupakan filter yang membantu kita untuk fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan informasi-informasi yang tidak penting. Selanjutnya, jenis-jenis heuristik. Yang pertama, heuristik ketersediaan adalah strategi pengambilan keputusan cepat atau shortcut mental yang didasarkan pada informasi yang mudah diingat dalam pikiran. Yang kedua, heuristik keterwakilan merupakan penilaian subjektif terhadap objek berdasarkan kemiripan objek terhadap populasinya. Yang ketiga, penjangkaran atau anchoring, yaitu kecenderungan individu ketika memprediksi suatu nilai didasarkan pada nilai awal atau berdasarkan data masa lalu atau informasi lain yang tersedia, dan umumnya tidak melakukan penyesuaian yang cukup pada nilai dasar tersebut ketika membuat keputusan akhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bias estimasi karena heuristis ketersediaan, yaitu yang pertama, bias kemudahan diingat atau ease of recall berdasarkan kejelasan dan kemutakhiran. Kejadian yang menimbulkan emosi dan jelas lebih mudah diingat dibandingkan dengan kejadian yang tidak mengandung emosional. Heuristik ini jika digunakan dengan tepat akan mempermudah proses pengambilan keputusan, akan tetapi juga dapat menyebabkan kekeliruan. Yang kedua yaitu bias retivabilitas atau berdasarkan atas struktur ingatan. Bias retivabilitas yaitu bias yang terjadi karena struktur ingatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai heuristik keterwakilan atau representativeness heuristik. Heuristik keterwakilan yaitu penilaian subjektif terhadap objek berdasarkan kemiripan objek terhadap populasinya. Orang sering menilai apakah A mewakili kelompok B dengan menilai sejauh mana A menyerupai kelompok B. Beberapa bias pengambilan keputusan yang disebabkan oleh heuristik keterwakilan. Yang pertama, tidak sensitif terhadap base rates intensity to base rates merupakan bias ketika dalam menilai probabilitas kejadian, individu cenderung mengabaikan informasi base rate data statistik umum dan memperhatikan informasi yang lebih spesifik yang lebih khusus menjelaskan kasus tertentu. Kedua, tidak sensitif terhadap ukuran sampel. Misalnya ketika auditor melakukan audit pada perusahaan besar yang sebelumnya diaudit oleh kantor akuntan publik besar, auditor baru cenderung memberikan penilaian bahwa tidak terdapat salah saji dalam akun perusahaan tanpa memperhatikan sampel audit yang digunakan, tetapi perusahaan seringkali memanfaatkan bias terhadap ukuran sampel ini sebagai strategi promosi. Selanjutnya, kesalahan konsepsi dari peluang. Individu sering berharap bahwa ukuran data yang dihasilkan dari proses acak akan terlihat acak. Yang selanjutnya,
regresi pada rata-rata. Individu cenderung mengembangkan prediksi bahwa outcome yang akan datang berhubungan dengan outcome masa lalu. Individu secara naif mengembangkan prediksi berdasarkan asumsi hubungan korelasi yang kuat dengan data masa lampau dan mengabaikan fakta bahwa terdapat kejadian-kejadian ekstrim. Selanjutnya, kesalahan konjungsi terjadi ketika individu mengasumsikan bahwa kejadian-kejadian kondisi spesifik akan lebih mungkin terjadi dibandingkan satu kejadian yang umum. Selanjutnya, heuristik konfirmasi. A. Perangkat konfirmasi atau a confirmation trap adalah kecenderungan individu untuk mencari informasi yang mendukung dugaan atau hipotesis yang mereka anggap benar dan gagal mencari informasi yang bertentangan dengan dugaan atau hipotesis mereka, meskipun informasi yang bertentangan lebih berguna. Terdapat dua alasan mengapa individu cenderung berada pada perangkat konfirmasi. Yang pertama, cara berpikir manusia didesain untuk mengambil informasi dari ingatan. Ketika individu semakin banyak dihadapkan pada pertimbangan atau hipotesis, maka membuat informasi yang konsisten dengan hipotesis akan lebih mudah diakses secara selektif. Gilbert 1991. Yang kedua, berkaitan dengan bagaimana cara individu mencari informasi. Individu memiliki keterbatasan dalam pengelolaan kognitif, sehingga individu harus mencari informasi selektif. B. Penjangkaran atau occurring, yaitu kecenderungan individu ketika memprediksi suatu nilai didasarkan pada nilai awal, berdasarkan data masa lalu atau informasi lain yang tersedia, dan umumnya tidak melakukan penyesuaian cukup pada nilai dasar tersebut ketika membuat keputusan akhir. C. Bias kejadian konjungtif atau disjungtif. Bias kejadian konjungtif dan disjungtif adalah kecenderungan individu untuk terlalu optimis pada kemungkinan yang terjadi. Kejadian konjungtif, kejadian yang berkelanjutan, dan terlalu pada kemungkinan terjadi kejadian disjungtif yang tidak berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya Fitri Nurharyati akan menjelaskan The African Confidence. African Confidence adalah kecenderungan individu untuk terlalu percaya diri pada kesempurnaan keputusan mereka pada kondisi ketidakpastian. Kemudian E. Hereditary bias. Bias hereditary adalah kecenderungan seseorang untuk terlalu yakin bahwa dia dapat memprediksi hasil dengan tepat setelah kejadian tersebut terjadi. Kemudian slide selanjutnya adalah contoh heuristik confirmation adalah terwujudnya dalam suatu abstrak kehidupan, mulai dari cara pandang terhadap orang-orang di sekitar, memahami apa yang disebut fakta objek yang diamati, memfirasatkan dan menggambarkan penelitian dan cara memilih dan mengkonsumsi media dan berita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.